Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ayu Ningtyas, mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian Universitas Teknologi Sumbawa. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep biaya. Dimulai dari definisi biaya. Biaya dalam bahasa Indonesia artinya adalah beban atau biaya, yang dalam bahasa Inggris disebut expense. Namun dalam dunia akuntansi, cost merupakan biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau servis potensial di masa mendatang, karena itu ada di dalam neraca. Expenses merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat prestasi. Nah, karena di sini tidak memberikan untung, maka dimasukkan ke dalam laba rugi. Kemudian ada yang namanya klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Kemudian yang kedua, yaitu ada biaya pemasaran yang digunakan untuk menjual suatu barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu biaya administrasi yang digunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan. Yang keempat itu biaya keuangan yang berkaitan dengan mencari dana. Klasifikasi biaya yang kedua yaitu dipisahkan berdasarkan unsur-unsurnya. Yang pertama, bahan langsung. Nah, di bahan langsung ini merupakan bahan baku yang menjadi bagian integral produk jadi. Yang kedua, upah langsung, yaitu upah tenaga kerja langsung untuk keperluan komponen produk jadi. Yang ketiga, biaya umum atau biaya overhead. Biaya ini mencakup segala bahan, upah tidak langsung, serta biaya produksi yang tidak langsung yang dibebankan pada satuan, pekerjaan, atau produk tertentu. Kemudian, klasifikasi biaya yang ketiga itu berdasarkan produknya. Ada yang produk langsung dan tidak langsung. Biaya produk langsung adalah biaya yang dibebankan kepada produk tanpa memerlukan alokasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu produk tidak langsung atau biaya yang dialokasikan terlebih dahulu. Kemudian klasifikasi biaya juga ada berdasarkan saat dibebankan kepada pendapatan. Yang pertama yaitu biaya produk. Nah, biaya ini masuk ke dalam perhitungan biaya produksi, termasuk biaya dalam persediaan dan harga pokok jual apabila barang tersebut akan dijual. Yang kedua yaitu biaya periode. Biaya periode ini berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan jumlah barang yang diproduksi. Biaya ini masuk ke dalam perhitungan laba atau rugi. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan volumenya. Ada dua macam, yaitu yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan kegiatan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volumenya bertambah. Contoh, misalnya sebuah toko menjual 250 lilin aromaterapi dengan berbagai varian. Di tahun berikutnya dia menjual 1000 unit dari lilin aromaterapi tersebut. Yang berubah atau yang termasuk biaya variabel yaitu biaya produksi lilinnya, sedangkan biaya tetapnya itu seperti biaya sewa toko. Kemudian yang keenam ada yang disebut sebagai opportunity cost atau biaya kesempatan. Biaya kesempatan ini adalah jika keputusan telah dibuat, maka manfaat alternatif lainnya akan hilang. Manfaat yang hilang karena ditolaknya alternatif lain ini disebut sebagai biaya kesempatan atau opportunity cost. Contohnya, setiap orang itu punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun, apa saja yang mereka lakukan, mereka menghabiskan waktu untuk apa, kemudian keputusan apa yang membuat mereka berbeda dengan lainnya. Apa yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut adalah
yang disebut sebagai opportunity cost. Setiap orang punya satu pilihan di antara dua pilihan atau lebih, dengan berbagai pertimbangan atau nilai. Kemudian ada proses terjadinya biaya. Biaya adalah seluruh pengeluaran yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Ada dua macam proses terjadinya biaya, yaitu production cost dan juga non-production cost. Proses terjadinya biaya yang pertama yaitu production cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan produk, barang, atau jasa. Komponen utama atau prime cost dari production cost adalah direct material, yaitu material langsung atau bahan langsung, dan juga direct labor atau upah tenaga kerja langsung. Rumusnya ada di kotak hijau di bawah. Kemudian ada production overhead, yaitu biaya-biaya produksi di luar dari direct material dan direct labor cost. Yang termasuk di sini seperti indirect material, indirect labor, depresiasi, amortisasi, kemudian ada tenaga listrik, dan lain-lain. Rumusnya yaitu direct material plus direct labor plus production overhead yang menghasilkan production cost, atau bisa menggunakan prime cost plus production overhead sama dengan production cost. Prime cost ini didapat dari direct labor plus direct material. Nah, sebagai contoh, itu ada Sejahtera Bersama yang merupakan perusahaan yang menjual furniture. Nah, perusahaan ini memproduksi 2000 unit meja. Berikut rincian biaya untuk memproduksi 2000 unit meja tersebut. Ada direct material, yaitu berupa kayu, seharga 12 juta rupiah, kemudian direct labor seharga 4 juta rupiah, kemudian production overhead-nya ada upah security dan juga biaya sewa pabrik dan lain-lain yang masing-masing 1 juta rupiah. Kemudian ditotalkan menjadi 18 juta rupiah. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi per unitnya itu 18 juta dibagi dengan 2000 unit. Hasilnya adalah 9.000 rupiah. Jika tadi sudah membahas mengenai production cost, sekarang membahas non-production cost, yaitu biaya-biaya yang diperlukan di luar dari kegiatan produksi, seperti biaya pengadaan, HRD, Human Resource Department, Finance, Engineering, Sales, Marketing, dan lain-lain. Non-production cost dinamakan sebagai biaya penjualan dan administrasi, atau operating expenses atau operating overhead. Jika production cost ditambahkan dengan operating expenses akan menghasilkan total cost atau biaya total. Nah, kemudian struktur ongkos-ongkos manufaktur. Bahan langsung dan tenaga kerja langsung merupakan ongkos dasarnya. Nah, kemudian jika ditambahkan dengan ongkos overhead pabrik yang terdiri dari bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain, disebut sebagai harga pokok produksi. Kemudian, harga pokok produksi ini jika ditambah dengan biaya umum dan administrasi serta penjualan disebut sebagai harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ditambahkan dengan keuntungan disebut sebagai harga jual. Nah, rumus dari cost atau biaya yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambahkan dengan variable cost jumlah ongkos variabel untuk membuat X produk. Ongkos rata-rata per unit produk adalah rasio antara ongkos total dengan jumlah output, atau secara matematis dapat dinyatakan dengan ongkos rata-rata per unit atau average cost sama dengan ongkos total atau total cost untuk X unit output sama dengan jumlah output. Baik, sekian video penjelasan mengenai konsep biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.